ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggulung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Indonesia, negara yang kaya akan keindahan alam dan budaya, ternyata mengalami tantangan besar dalam menjaga kebersihan lingkungannya. Menurut data terbaru, Indonesia menempati peringkat ke-17 sebagai negara paling terpolusi di Asia Tenggara dan masuk dalam daftar negara terkotor di dunia. Tapi meski begitu, masih ada harapan. Laporan Environmental Performance Index atau EPI 2022 menempatkan Indonesia di urutan ke-117 negara terbersih dunia. Namun, perjalanan menuju lingkungan yang lebih sehat masih panjang. Ada beberapa faktor yang membuat Indonesia masuk dalam daftar negara terkotor. Di antaranya, pengelolaan sampah yang belum optimal di beberapa kawasan dan polusi udara yang cukup tinggi di kawasan Asia Tenggara. Tetapi, semua itu bisa dimulai dari kita. Mari kita bahu-membahu untuk menjaga kebersihan lingkungan, karena masa depan yang lebih hijau dimulai dari langkah yang kecil hari ini. Apakah seperti ini perilaku kita dalam menjaga lingkungan sekitar kita? Dengan contoh seperti ini, atau ini. Jangan ya. Di mana letak kesadaran kita sebagai masyarakat Indonesia dalam menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap bersih? Lebih baik fasilitas umum diperbanyakkan agar kita yang menggunakan aman dan tidak terlantar. Lebih baik dari masyarakat lebih menggunakan transportasi umum dan mengurangi transportasi pribadi. Gitu sih. Dari pemerintah mungkin bisa peraturannya diperkuat atau kebijakannya diperketat, seperti misalnya perusahaan yang menyebabkan polusi udara dan aktivitas transportasi lainnya. Seperti itu sih. Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar, namun kita tidak bisa menyerah. Polusi dan sampah bukanlah takdir. Mereka bisa kita ubah dengan kesadaran, edukasi, dan tindakan nyata. Kita bisa mengubah wajah lingkungan kita. Kita semua punya peran, dari memilih sampah yang bijak hingga mengurangi jejak karbon yang kita tinggalkan. Semua langkah kecil itu akan memberi dampak yang sangat besar, di mana udara bersih, suara jernih, dan bumi kita kembali subur. Ini bukan hanya impian, ini bisa menjadi kenyataan. Mari mulai sekarang bersama kita jaga bumi kita demi masa depan yang lebih bersih dan lebih baik. Saya Husnayaini Nur Izati dari KPI kelas A1. Sekian, terima kasih.